semuanya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Pada malam ini saya ingin menceritakan bagian terberat dalam hidup saya. Sebenarnya sudah lama saya ingin menceritakan ini, tapi saya butuh untuk mengumpulkan keberanian, berpikir berulang-ulang, karena saya memikirkan juga bagaimana anak saya jika saya membagikan cerita ini. Ini adalah bagian terberat dalam hidup saya, dan selama ini saya berusaha selalu tutup-tutupi. Saya merasa takut jika ada teman yang tahu, jika ada orang lain yang belum tahu kemudian menjadi tahu, karena saya memandangnya seperti sebuah aib. Nah, rasa ketakutan saya itu ingin saya lawan dengan saya menceritakan semuanya. Dan setelah saya bercerita, terserah komentar kalian positif atau negatif, persepsi kalian percaya atau tidak, itu saya kembalikan kepada kalian. Dan malam ini apa yang membuat saya berani, karena hari ini saya ada salah paham dengan seorang teman, dan dia mengancam, katanya yang intinya dia akan membongkar aib saya. Ya, seperti itu. Dan di sini saya ingin menegaskan bahwa bagi saya itu bukan suatu aib, itu adalah ujian dari Allah. Itu takdir yang harus saya hadapi untuk saya supaya menjadi orang yang kuat, orang yang tabah, seperti itu. Nah, mungkin teman-teman berpikir apa hubungannya dengan anak saya. Ini anak saya, dia umurnya sudah 20 tahun, belum lama merayakan ulang tahunnya yang ke-20. Ya, mungkin teman-teman berpikir wajahnya seperti orang Arab atau orang India, Pakistan, karena hidungnya mancung, dan perawakannya juga dia tinggi. Memang anak saya itu bapaknya orang Arab. Jadi ceritanya saya jadi TKW di Arab sekitar 21 tahun yang lalu. Saya jobnya menjaga kakek buta, itu buta bawaan, tapi dia sangat pandai. Ibaratnya kalau kita balapan mencari jarum di dalam jerami itu, mungkin dia yang ketemu duluan, saking pandainya. Jadi di dalam rumah itu ada kejadian apa, ada apa, misalnya aku bikin kesalahan, mengerjakan apa, naruh barang salah apa, itu dia tahu semua. Nah, istrinya itu lumpuh, tidak bisa jalan. Mereka itu pertama kali ambil pembantu, tapi entah kenapa mereka itu dari pertama awal saya masuk itu tidak pernah memperlakukan saya secara baik, dari caranya berbicara, dari cara mengajari saya bekerja, sampai semakin lama saya di situ perlakuan mereka tuh semakin buruk. Sepertinya mereka mengambil pembantu itu memang untuk dimarahin, jadi tanpa jelas apa salah saya. Padahal biasanya orang kalau pembantu baru datang kan dibaik-baikin, jangan dulu nunjukin sifat aslinya. Itu mereka enggak. Dari awal pertama saya datang itu mereka langsung kayak orang benci gitu, apa-apa dilempar, memanggil saya tuh bukan nama saya, entah nama-nama binatang apa yang saya sendiri nggak paham. Nah, kemudian di situ ada anaknya laki-laki 2, namanya Ali sama Saleh. Mereka itu sifatnya sangat berbeda jauh ya. Teman-teman mungkin berpikir ya, kok saya bisa dengan lancar menceritakan ini semua. Sebenarnya ini sangat berat buat saya, dan saya bisa menceritakan ini semua karena saya sudah berdamai dengan diri saya sudah menerima. Jadi kembali ke cerita tadi, namanya Saleh dan Ali. Si Ali ini persis seperti ibu bapaknya. Kalau menyuruh-nyuruh saya itu dilempar, terus harus mencaci maki, terus tanpa caci maki belum pernah satu hari pun. Yang ngatain aku, kadang-kadang juga body shaming ya, ngatain, katanya muka aku itu rata seperti jam dinding, maksudnya tuh nggak ada hidungnya gitu, pesek, terus ya hitam, yang apalah. Seperti itu. Saya juga sering diludahin sama si Ali ini. Hal-hal yang sepele, misalnya ngelap piring, katanya dia lapnya kotor gitu. Pokoknya hal-hal yang selayaknya mungkin mereka bisa menegur dengan cara yang lebih baik gitu. Nah, sedangkan si Saleh ini lebih banyak diam dan cuek. Waktu saya baru datang itu cuek, nggak pernah nyuruh-nyuruh, baju dicuci sendiri, mau kerja itu kamarnya dirapihin sendiri. Jadi ada saya di situ tuh lebih ke kayak nggak dianggap gitu. Dia mau makan goreng telur sendiri, pokoknya kayak itu. Selesai makan taruh aja. Nggak pernah, kalau si Ali kan dibiarin aja di situ nunggu nanti aku yang ambil, mungkin pikirnya ada pembantu. Kalau dia nggak pernah ada suaranya. Sampai kemudian dia memperhatikan keluarganya, kok memperlakukan aku kok kasar gitu. Nah, di situ dia mulai risih, dia negor keluarganya.
kenapa sih kalian itu kok sama pembantu kok seperti itu, kalau suka ya biarin dia kerja di sini gitu, ajari baik-baik, kalau nggak suka pulangin loh, kenapa harus dibentak-bentak, kenapa setiap hari aku dengerin caci maki kayak gitu. Jadi caci makinya tuh parah gitu, jadi kayak misalnya baju katanya nyuci nggak bersih, ituin ke muka aku kayak gitu. Cuman waktu itu ya aku mau gimana gitu ya, karena aku masih baru kan, masa minta pulang gitu kan. Ya akhirnya aku cuman bisa diem, nangis kayak gitu. Nah, si Saleh ini dari yang tadinya cuek, kemudian dia mungkin mulai menjadi kasihan. Dia sering membelikan aku makanan gitu, terus mulai ada basa-basinya ngomong, terus nyuruh masak gitu, nyuruh bikin teh, terus di rumah itu yang belanja, yang bayar listrik, yang segala macam itu uangnya Saleh. Jadi ibu bapaknya itu kalau sama Saleh itu segan, karena mereka makan untuk menggaji aku itu semuanya uangnya Saleh gitu. Jadi kalau ada Saleh di rumah, saya itu posisinya aman, nggak ada yang berani marahin, nggak ada yang berani mencaci maki gitu. Tapi balasannya itu kalau Salehnya pergi itu aku mulai lebih parah lagi gitu. Sampai kemudian aku bilang sama Saleh, jangan lagi belain aku gitu, karena ibu bapaknya kalau aku nggak ada itu semakin parah gitu, karena aku selalu dibela kayak gitu. Nah dari situ Saleh makin kasihan ya. Kemudian ibu bapaknya itu dirunding lah, butuh nggak sama pembantu, kalau butuh biarin dia bekerja, jangan selalu dimarah-marahin gitu. Akunya yang denger tuh pusing gitu, kenapa rumah kok jadi rame terus, ada pembantu bukannya malah membantu, malah kok kayaknya kok jadi ribut terus kayak gitu. Nah kemudian ibu bapaknya mulai ya agak baik lah, baik sih enggak, tapi ya diem gitu, nggak kelewatan banget gitu. Nah si Saleh ini sering beliin aku makanan Indonesia gitu, terus dia kerjanya di kantor pos. Kalau ada barang-barang yang misalnya kayak baju atau apa yang pengirimnya salah alamat atau apa, itu dibawa pulang ke rumah, dikasihin ke aku gitu. Terus di sana juga ada orang umroh yang dia itu pakai visa umroh, tapi setelah habis visanya tuh nggak pulang ke Indonesia gitu, cari kerjaan di situ, ya ibaratnya kayak ilegal lah. Nah mereka itu di sana ada satu apartemen itu khusus semuanya tuh orang umroh semua, jadi mereka tuh kerja di sana tapi visanya bukan visa pembantu dan cari kerjaan sendiri. Ada yang kerjanya juga ya ibaratnya meladeni laki-laki lah, karena kan mereka di sana harus bayar kontrakan, harus makan tanpa majikan, ibaratnya mereka tuh cari majikan sendiri, bayar kontrakan untuk makan, untuk segala macam itu. Jadi mereka tuh kadang-kadang kerja yang kayak misalnya di diskotik kayak gitu, atau meladeni laki-laki. Nah si Saleh ini sering ngajak aku main ke rumah situ, tapi nggak semuanya yang kerjanya negatif ya, yang kerja positif pun ada, seperti jadi tukang jahit atau tukang pijat atau itu make up. Ada juga yang bisa bahasa Arab, nulis itu ngajarin anak sekolah gitu yang bisa baca tulis. Nah kayak gitu si Saleh itu sering ngajak aku main ke sana gitu, dan aku kalau diajak ke sana tuh bahagia banget karena berasa kayak di Indonesia gitu. Makanannya tuh ada rengginang, rempeyek, minumannya pokoknya kayak berasa di Indonesia lah. TV-nya TV Indo gitu. Jadi kayak di situ tuh kayak dunia lainnya aku gitu. Nah tapi di situ tuh ada satu orang namanya itu Susi. Nah dia itu kata teman-temannya di situ, dia tuh dari dulu suka sama Saleh. Tapi pada waktu aku ke situ dia sebenarnya sedang punya pacar orang Arab juga ya, cuman ya gitu kumpul kebo gitu, nggak sampai dinikahin. Nah singkat cerita, setiap kali aku ke situ aku memang merasakan sih perlakuan Susi kayak nggak suka gitu. Nah sementara aku sama Saleh itu statusnya bukan pacaran, bukan apa, demi Allah ya kita jalan bareng, tapi nggak pernah yang namanya pegangan tangan atau apa, itu nggak pernah. Nah pada suatu malam itu ibu bapaknya sedang pergi ajimahan, ada orang menikah gitu ya. Nah aku juga diajak sama Saleh ke rumah itu. Itu malam yang awal kejadiannya. Di situ ada orang nikahan juga, orang Arab nikah sama orang Indonesia. Kita makan-makan. Tapi malam itu perlakuan Susi yang biasanya dari pandangan matanya aku lihat nggak suka, sekarang tuh kayak lebih friendly gitu. Kayak aku seneng gitu, karena emang aku ngerasa juga nggak ada masalah apa-apa kan sama dia. Aku tanpa berpikiran buruk sedikit pun, dia waktu itu ngasih aku minuman, aku ingat banget, jus strawberry ya buat aku sama Saleh. Aku minum,
rasanya manis seperti biasa aja, seperti jus selayaknya jus ya, nggak ada rasa apa-apa. Saleh juga. Gak lama kemudian aku merasa pusing, tapi aku waktu itu masih sadar. Si Saleh yang duluan kayak dia tuh tiba-tiba aja kok kayak ngawur gitu, kayak ketawa-ketawa, kayak bahagianya tuh kayak berlebihan banget gitu. Terus itu, kamu kenapa gitu, tapi akunya sendiri udah agak pusing-pusing gitu. Yang intinya kami berdua mabok, dan malam itu terjadilah. Sampai aku sadar Saleh masih tidur. Aku waktu itu nangis nggak keruan. Aku marahin semua orang yang ada di situ. Si Susi waktu itu sudah pergi keluar, kata teman-teman dia dapat kerjaan, katanya dia keluar kerja. Sampai aku pulang ke Indonesia dia nggak ada, aku nggak ketemu lagi sama dia. Si Saleh waktu itu berusaha menenangkan aku, dia minta maaf, dia nangis juga. Dan aku tegaskan di sini, bukan aku membela diri atau membenarkan perbuatan aku ya. Aku tahu perbuatan aku salah. Jika aku tidak ke rumah itu, aku tidak akan mengalami ini. Jika aku tidak mau diajak keluar, semua ini tidak akan terjadi. Tapi semua ini sudah terjadi. Karena aku ke rumah situ bukan sebulan 2 bulan kejadian ini, setelah kejadian ini ya. Maksudnya sebelumnya itu aku sudah sering kali ke rumah itu gitu. Kalau sekedar berbincang-bincang, ngopi-ngopi kayak gitu sering kali. Pokoknya kalau orang tuanya Haji Mahan aku pasti diajak ke situ. Karena kalau orang tuanya Haji Mahan itu pulangnya jam 2, jam 3, terus mereka itu tidurnya nunggu subuh, baru tidur setelah sholat subuh, dan bangunnya itu setelah duhur. Jadi semuanya sudah terjadi. Setelah kejadian itu aku kerja seperti biasa, tapi mulai jaga jarak sama Saleh. Dia hancur. Karena waktu itu aku masih gadis kan, hati aku hancur, tapi aku lebih ke menyalahkan diri aku sendiri gitu. Aku tahu Saleh itu bukan laki-laki bajingan atau laki-laki brengsek, dia itu pendiam, gak pernah yang namanya kurang ajar atau gimana. Dia tulus ingin melihat aku bahagia, karena aku terus-terusan diperlakukan secara brutal sama keluarganya ya. Maksudnya hinaan-hinaan itu mendalam banget gitu buat yang ngerti bahasa Arab, karena untungnya waktu itu aku belum begitu ngerti, jadi mereka ngomong apa ya aku nggak paham. Tapi kalau perlakuan kasar seperti dilempar sapu apa gitu ya sangat sakit sih. Nah setelah 2 bulan kejadian itu aku nggak head, kemudian Saleh membelikan aku tes pack. Aku kan cerita sama dia, dites garisnya 2, aku hamil. Kemudian Saleh menenangkan aku, dia bilang dia akan tanggung jawab. Dari awal dia bilang jangan takut, aku pasti tanggung jawab gitu, aku pasti tanggung jawab gitu. Aku salah, aku minta maaf dan aku akan tanggung jawab. Dia selalu ngomong gitu. Kemudian dia langsung bikin paspor, karena dia belum pernah keluar negeri. Bikin paspor, beli koper, beli persiapan kita pulang gitu. Dia kemudian ngomong sama keluarganya bahwa dia akan ikut ke Indonesia, dan kesananya gimana nantinya, misalnya setelah anak lahir gimana nantinya itu dibicarakan nanti. Intinya dia nggak minta warisan, nggak minta apa sama orang tuanya, cuma dia minta restu bahwa dia akan ikut aku ke Indonesia, dan udah ada tiketnya 2 teman-teman. Nah waktu itu keluarganya karena takut sama Saleh ya, karena di situ Saleh tuh punya wibawa gitu, karena kan semuanya dia makan apa uangnya Saleh. Akhirnya si bapak mengizinkan dia, tapi katanya sebelum kamu pergi ke Indonesia, saya mau diantarkan ke Jordan untuk memeriksa matanya di tabib katanya. Nah aku pun waktu itu aku minta ikut ya, tapi kata bapaknya karena aku waktu itu kandungannya sudah posisinya 6 bulan kayaknya. Katanya nggak baik untuk kandungan aku katanya. Ya intinya aku diomongin gini. Akhirnya ya udah Saleh pergi sama bapaknya. Setelah Saleh pergi sama bapaknya, keluarganya itu sudah menyiapkan aku tiket lain, bukan tiket yang Saleh beli itu. Kemudian keluarganya itu menakut-nakuti aku, katanya menurut hukum Al-Quran kalau aku dilaporkan ke pemerintah aku akan dirajam. Jadi badan aku dikubur segini, kemudian aku akan dilemparin batu sampai aku meninggal, karena itu termasuknya zina, itu tertulis di Al-Quran kata mereka. Aku yang waktu itu umurku 20 menjelang 21 ya, belum genap 21, aku ya takut ya. Mereka menakut-nakuti aku, setiap hari mengancam aku, kamu pulang duluan katanya, nanti Saleh nyusul. Selalu bilang gitu.
kalau kamu nggak pulang duluan, katanya, aku bakalan melaporkan kamu ke pemerintah, katanya gitu. Sedangkan Saleh kalau anaknya kalau dilaporkan ke pemerintah paling dihukum 2 tahun, dibebaskan lagi, kata mereka begitu. Nah waktu itu aku seperti tidak punya pilihan ya, aku memikirkan janin di dalam perut aku. Aku pikir aku sudah banyak dosa, tapi anak ini nggak berdosa, kan aku pikir begitu. Jadi akhirnya aku mau dipulangin. Walaupun waktu itu aku bertanya-tanya juga ya agak kurang percaya bahwa Saleh nantinya akan nyusul. Tapi keluarganya meyakinkan aku bahwa Saleh nantinya nyusul kayak gitu. Tapi herannya pas waktu di airport saya dikasih uang tambahan gitu ya, 1 bulan gaji. Kata keluarganya, kamu gugurkan aja kandungan ini, katanya. Ini uang lebih dari cukup untuk menggugurkan kandungan, kata keluarganya begitu. Aku dianterin ke airport, dari situ aku gitu ya. Mereka ngasih aku nomor telepon 1 lembar, nomor telepon ABC gitu ya, nomor telepon rumah, nomor telepon Saleh, nomor telepon semuanya. Yang aku waktu itu sendiri aku nggak yakin ini nomor telepon beneran atau enggak. Aku sudah paham bahwa mereka hanya ingin menyingkirkan aku gitu. Akhirnya aku pulang ke Indonesia, posisi kandungan aku 6 bulan, kaki aku bengkak waktu itu di dalam pesawat 8 jam, kemudian perjalanan naik mobil travel itu hampir ya 5 jam atau 6 jam ya. Kemudian sampai di rumah aku cerita sama keluargaku shock, terutama ibuku yang sekarang sudah almarhum, dan akhirnya cerita ke saudara, sampai kemudian tetangga-tetangga pun pada tahu. Dan ini benar-benar part terberat karena setelah tekanan dari majikan aku bebas pulang ke Indonesia, kemudian sekarang tekanan dari orang-orang. Setiap hari banyak yang datang ke situ, dari mulai wartawan yang katanya bisa membantu aku untuk meminta pertanggungjawaban yang di Arab. Intinya mereka minta duit gitu, sampai laki-laki banyak yang datang ke situ. Ada yang bilang, saya mau nikahin kamu, ngakuin itu janin aku asal kamu kasih saya 10 juta kayak gitu. Waktu itu kan 10 juta tuh gede banget. Jadi mereka mengira aku pulang bawa kandungan kemudian bawa banyak duit gitu. Ada juga yang bilang, saya mau nikahin kamu asal saya dikasih motor. Intinya kayak saya tuh nggak ada harga dirinya banget gitu. Tapi keluarga aku mensupport aku sempat ditemenin ke wartel, waktu itu belum ada HP ya teman-teman. Aku sempat ditemenin ke warung telepon sama ibuku di kota kecamatan. Waktu itu warung teleponnya juga cuma ada satu-satunya di kota kecamatan doang. Nah karena waktu itu aku lagi banyak pikiran ya, nomor telepon itu yang 1 lembar dikasihin sama keluarganya Saleh itu aku bawa ke wartel. Aku telepon mereka, nyambung. Nah yang nerima itu bapaknya, berarti udah pulang kan dari Jordan. Aku dimarahin lagi, dicaci maki lagi, katanya itu kesalahan dari aku sendiri, jadi anaknya tidak pantas untuk tanggung jawab. Dan mereka udah lepas tanggung jawab karena mereka udah ngasih aku 1 bulan gaji itu. Nangis aku di situ. Sampai kemudian ibuku bilang, udahlah nak, kamu kan gak banyak duit juga, uang tinggal berapa kamu untuk persiapan lahiran saja udah cukup gitu. Jangan lagi ngarepin pertanggungjawaban mereka, insya Allah kita mampu membesarkan anak ini. Akhirnya ya saya nekat, udah bulat saya nggak akan menghubungi mereka lagi. Kemudian saya besarkan anak itu seorang diri sampai sekarang umur 20 tahun. Anak itu saya tinggalkan, saya pergi lagi karena saya di rumah tidak punya keahlian dan juga tidak punya modal. Saya pendidikan saya juga terakhir cuman SMP, mau kerja apa gitu kan. Akhirnya saya ke Arab lagi, waktu itu anak saya umur 2 bulan. Dan sebenarnya saya dapat di kota yang sama seperti kotanya Saleh, yaitu kota Riyadh. Tapi saya tidak ada pikiran mau mencari dia atau rencana mau mencari dia, tidak. Saya hanya fokus ingin membesarkan anak saya. Saya menganggap ini adalah kesalahan saya dan saya yang harus bertanggung jawab. Seperti itu. Sampai sekarang anak ini umur 20 tahun dan alhamdulillah saya mempunyai anak yang baik. Dia sangat menyayangi keluarga. Dia tumbuh menjadi anak yang soleh. Dan saya juga mau berterima kasih kepada keluarga saya yang selalu mensupport saya. Dan saya juga sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sudah memilih saya menjadi seorang ibu. Dengan kejadian ini saya menjadi seorang ibu yang kuat, yang sabar, yang tabah. Alhamdulillah sampai sekarang saya baik-baik saja.
Terima kasih juga buat tetangga, orang-orang yang selalu menghina, mencibir, mencaci maki, menganggap rendah, menganggap kotor saya. Tidak apa-apa, semua itu akan saya jadikan pelajaran supaya saya menjadi orang yang lebih baik lagi. Sampai di sini cerita saya, teman-teman. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.